Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh hanya Tuhan Raja mulia bagi setiap kita. Dia nyatakan itu dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Mari bersama-sama, sekali lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, Yes. segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana. Halo, selamat pagi saudara semuanya, adik-adikku. Shalom, selamat pagi. Halo Ko Yahya. Halo. Mantap. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Puji Tuhan ya. Berharap kalian semua juga ya, adik-adik di rumah, semua dalam keadaan sehat, teman-teman semuanya dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita sungguh bersyukur, ya memang ini kita harus kembali online dan kita tetap berharap pada Tuhan menolong bangsa kita supaya kedepannya bisa lebih baik sehingga kemudian kita bisa kembali beribadah secara onsite di gereja. Baik, mari kita semua akan memulai ibadah tunas remaja dan remaja pada pagi hari ini. Yuk semuanya, baik yang ada di rumah, yuk kita berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan duduk semuanya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi bukan berarti kita tidak serius dalam beribadah. Setuju. Saat ini, yuk kita bersama-sama di hadapan Tuhan, kita beribadah, kita mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, ku hidup bagimu. Selama ku hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Mari katakan dengan kesungguhan hati. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Teman-teman, saat ini saya memberikan waktu buat setiap kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang rendah, dengan satu sikap hati yang ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita bukanlah manusia yang suci, kita penuh dengan cacat celah. Oleh sebab itu teman-teman, Ko Yahya kasih waktu untuk kita boleh ngomong sama Tuhan, minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan, ampuni kami ketika kami sebagai anak-anak muda seringkali kami melakukan begitu banyak hal yang mendukakan hati Engkau. Ampuni kami ketika di dalam tingkah laku kami seringkali berbuat yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan hidup kami, sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu pada saat ini. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan karena berkat Tuhan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami begitu banyak. Biarlah berkat yang Tuhan beri ini kami juga boleh Tuhan memberikannya kepada sesama kami, sehingga sesama kami juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Dan dalam kasih karunia-Nya kepada setiap kita, Dia terus boleh menyatakan tiap-tiap hari Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Silakan boleh dibuka mungkin dulu Alkitabnya di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Mari kita akan membaca bagian ini secara bersama-sama. Kita mulai. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan boleh menyatakan iman kita kepada Tuhan yang sudah memeliharanya. Dan biarlah kita terus boleh hidup sesuai dengan iman yang sudah dianugerahkan itu. Mari bersama-sama kita akan membacakan hukum yang terutama. Kita mulai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan, di dalam kasih Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk bisa mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Amin.
Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan. Kita tinggikan dan agungkan Dia. Yes. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Mari semua, adik-adikku, puji nama Tuhan. Sambil bertepuk tangan di tempat Anda masing-masing. Kita bersuka cita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh hanya Tuhan Raja mulia bagi setiap kita. Dia nyatakan itu dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Mari bersama-sama, sekali lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang akan ditampilkan di layar. Atau kalian bisa mengumpulkan dulu, nanti kalau kita sudah ibadah onsite lagi, kita sama-sama masukkan di dalam kotak persembahan. Teman-teman, mari kita bersama-sama memberikan persembahan dengan diiringi sebuah pujian. Ku bersuka cita kerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Mari dengan lebih semangat lagi kita katakan, ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya,
untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan kepada Engkau. Kami tahu ya Tuhan, ini tidak seberapa dibanding dengan kasih dan berkat yang Tuhan beri buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami memberikan persembahan ini dengan motivasi hati yang benar, yang tulus di hadapan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi bau yang harum bagi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam setiap kehidupan yang kita jalani, Tuhan tahu yang terbaik. Dan karena itu betapa pentingnya bagi setiap kita anak-anak Tuhan mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sehingga kita dimampukan menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Saatnya bagi kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan sungguh hati kita, pikiran kita tunduk pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan. Kita bersama angkat pujian. Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu padamu Tuhan. Biarlah ini ungkapan hati kita. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
serah penuh. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kasih, kemurahan, dan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami menerima dengan hati yang lembut. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah apa adanya diriku. Ini adalah curhat daripada seorang cewek kepada sahabatnya. Dia berkata, aku punya cowok baik banget. Dia selalu menuruti keinginanku. Apa saja yang aku mau, dia selalu perhatikan. Bahkan dia sering memberikan aku hadiah. Kalau aku sakit, dia akan bersedia menemani aku untuk makan atau hanya untuk ngobrol. Tapi ada satu hal yang aku tidak suka dari cowokku itu. Dia itu orangnya gampang sekali marah. Dia orangnya egois. Ya semula aku merasa tidak apa-apa sih, tapi lama-kelamaan aku merasa jengkel juga ya. Lalu sahabatnya bertanya, kalau begitu apa yang membuat kamu jatuh cinta kepadanya? Si Olive berkata, ya karena dia ganteng, tajir, dan tidak pelit. Teman, waktu dia ngomong begitu ternyata Alex itu ada di belakangnya. Oh, jadi itu alasanmu, kamu cinta pada aku. Untuk semua kebaikan yang sudah aku berikan, tidak dapatkah kamu itu menerima aku apa adanya? Bukankah dulu selalu berkata, oh nggak apa-apa kok, beneran nggak apa-apa. Lalu sekarang, mengapa kamu komplain? Berarti kamu tidak tulus mencintai aku. Teman-teman, topik tentang mencintai dan dicintai itu adalah selalu menjadi topik yang Yesus menarik. berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 hingga ayat yang ke-31 yang tadi kita baca, itu merupakan perumpamaan tentang anak yang hilang.
Kalau di perumpamaan yang sebelumnya, ada perumpamaan tentang domba yang hilang dan tentang dirham yang hilang, itu adalah bagaimana si pemilik ini dengan aktif mencari barang yang berharga, domba yang berharga itu dicari hingga ketemu. Tetapi di bagian ini teman-teman, perumpamaan itu di dalam bahasa Yunani menggunakan kata parabole, yang artinya sebuah ungkapan atau kiasan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mengapa Tuhan Yesus harus mengajar dengan perumpamaan? Supaya Tuhan Yesus itu dapat menyampaikan sebuah kebenaran. Kalau ibarat orang menembak, itu sasarannya tepat gitu. Yang kedua, supaya setiap orang yang mendengar, mereka itu bisa mengerti apa sih maksud pengajaran Tuhan Yesus? Kebenaran apakah yang hendak Tuhan Yesus kisahkan di dalam perumpamaan anak yang hilang? Teman-teman, hati manusia ini sangat mudah tergoda. Mau anak kecil sampai orang dewasa, mau yang muda sampai yang tua. Sangat mudah tergoda. Tergoda oleh apa? Oleh keinginannya sendiri. Anak sulung dan bungsu itu tinggal dengan bapaknya, mereka hidup di dalam ketenangan dan kedamaian. Saya percaya mereka setiap hari hidup dengan sukacita. Tiba-tiba si bungsu berkata, "Bapak, berikan kepadaku harta warisan yang harusnya menjadi hakku." Teman-teman, ketika semua suasana itu tenang dan kemudian ada sebuah ledakan besar, itu pasti mengejutkan, bukan? Ungkapan anaknya ini mungkin bukan seperti ledakan yang biasa, tetapi itu benar-benar mengejutkan bapaknya. Dan bapak itu bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan tentang harta warisan? Apakah kamu kurang suka tinggal di rumah? Apakah kamu merasa tidak puas?" Si bungsu berkata, "Ah, sudahlah Pak, soalnya kata teman-temanku, di negeri sana itu tuh jauh lebih indah. Di sana itu jauh lebih bagus. Aku ingin pergi ke sana." Teman-teman, ini sebenarnya kalau menurut tradisi Yahudi ya, tindakan si bungsu ini adalah tindakan yang kurang ajar. Tindakan orang yang tidak tahu diri. Mengapa? Ketika seorang anak meminta warisan padahal orang tuanya masih sehat, orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih baik-baik saja, itu berarti dia menganggap bahwa papanya itu sudah sesaat lagi papanya akan mati, maka dia menuntut warisan. Teman-teman, karena anak ini terus meminta, maka papanya memberikan harta warisannya. Dia menjual semua hartanya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Lalu dia percaya dengan semua yang dikatakan oleh teman-temannya bahwa di negeri yang jauh itu jauh lebih indah, jauh lebih enak, jauh lebih nikmat. Sejak dia meninggalkan rumah, kasih bapaknya, kenangan indahnya bersama keluarganya, semua dia tinggalkan. Teman-teman, sampai di negeri yang dia tuju, bungsu itu hidup dengan bersenang-senang. Dia tinggal di tempat yang mewah, dia tinggal dengan wanita-wanita pelacur, dia banyak dekat dengan orang-orang yang baru, dan yang orang-orang itu sangat senang ketika dia itu dianggap sebagai temannya. Mengapa? Karena setiap orang yang datang kepadanya, dia membagikan uang, dia memberikan sebagian hartanya pada mereka. Siapa sih yang gak senang? Senang bukan? Inilah yang dialami oleh si bungsu. Dia pesta-pesta, dia berjudi, dia mabuk-mabukan, dan segala hal yang dia ingin lakukan yang tidak bisa dia lakukan di rumah bapaknya, dia lakukan sekarang. Sampai di sana si bungsu itu tidak mengingat kasih bapaknya. Jika demikian, baikkah bagi kita kalau misalnya kamu memiliki kesempatan, aku ingin bebas, aku ingin melakukan ini dan itu menurut keinginanku. Teman-teman, jikalau kamu dan saya juga memiliki keinginan ingin mendapatkan kebebasan yang sama, ingat, iblis sedang mengintip engkau dan siap untuk menjatuhkanmu dan membuat kamu tenggelam ke dalam dosa yang sangat dalam. Si bungsu sudah mengalaminya. Ketika dia pergi meninggalkan bapaknya, dia sudah kehilangan kasih bapaknya.
Dia hidup berfoya-foya. Dia hidup melakukan dosa. Bukan hanya 1-2 dosa. Tapi setiap kali, setiap hari dia terus melakukan dosa. Dia hidup dengan segala kenajisannya. Warisan mulai menipis. Dia mencoba untuk menelusuri. Dia berharap bahwa ketika mereka bertemu, orang yang pernah menerima uang itu mau berbaik hati kepadanya. Sayangnya, siapa sih kamu? Aku gak kenal sama kamu. Oh, aku temenmu itu dulu, bukan sekarang. Kamu sekarang bukan temanku, sana pergi. Ada yang menghina dia, ada yang merendahkan dia, ada yang mendorong dia, dan membuat dia diusir di tempat dia pernah berada. Ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang ditendang. Dan sekarang dia hidup di dalam kekurangan. Dia sudah makan 1 hari sekali dan dia masih merasa sangat lapar. Itu wajar bukan? Tapi teman-teman, siapa yang tahan? Jikalau kemarin dia bisa hidup dengan begitu berfoya-foya dan sekarang dia hidup di dalam segala kekurangan. 1 persatu jubahnya dia jual. 1 persatu bajunya dia jual. Di dalam tradisi Yahudi itu ada 2 pakaian yang dipakai ya. Orang Yahudi yang dia menggunakan baju saja itu dianggap kurang sopan. Maka dia harus pakai jubah. Bungsu sudah menjual 1 persatu jubahnya dan dia juga sudah mulai menjual bajunya dan akhirnya hingga tinggal 1 yang melekat pada tubuhnya. Orang sudah bisa berkata, ini pasti orang miskin. Dia berusaha terus untuk bisa dapetin pekerjaan. Tapi apa yang dia dapat? Penghinaan, ditolak sana sini. Hanya 1 tempat yang bersedia menerima dia, yaitu menjadi penjaga babi. Teman-teman, daerah Palestina ya, pohon ini tumbuh dan menghasilkan buah sejenis kacang-kacangan begitu. Sebenarnya makanan ini cukup bergizi. Tetapi pada masa itu, makanan ini adalah makanan yang layak untuk dimakan oleh babi dan orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin susah untuk mendapatkan makanan. Yang lebih menyedihkan lagi teman-teman, si bungsu ini dia bukan makan daripada makan babi ini yang dalam kondisi yang masih fresh, yang sudah diberikan kepada babi dan dia mengambil daripada makanan babi itu. Ini merupakan penghinaan terbesar. Dia tidak berdaya. Itulah titik terendah daripada si bungsu. Bahwa tidak ada tempat baginya yang bisa menerima dia dengan baik. Tidak ada makanan yang layak yang dapat dia nikmati selain makanan yang sama dengan makanan babi. Mending kalau itu makanannya sebelum diberikan kepada babi. Ini sudah dimakan babi dan dia yang memakannya. Teman-teman, dosa itu selalu membawa kita bukan kepada kemuliaan. Dosa itu selalu membawa kita kepada kerendahan, ketidaklayakan, membawa kita kepada titik di mana engkau tidak berharga. Bagaimana dengan Bapak? Mama-mama itu biasanya yang begitu cinta kepada anaknya, dia akan berkata, kenapa kok kamu yang sakit? Andai kata mama bisa memilih, sebaiknya mama saja yang menderita. Bapak ini hanya bisa berharap si bungsu segera pulang. Setiap hari dia keluar rumah, dia melihat sampai kepada ujung jalan. Kira-kira adakah anaknya pulang? Seolah-olah sudah tidak ada harapan anaknya ini akan pulang. Hingga suatu hari dari kejauhan dia melihat ada sosok yang kurus berjalan menuju ke arah. Masa sih itu anakku? Ah, gak mungkin. Anakku itu ganteng, bajunya bagus. Dia kan sudah kuberi warisan yang banyak. Ah, gak mungkin. Anehnya teman-teman, si bapak ini gak mengalihkan pandangannya kepada yang lain. Dia tetap memandang kepada anak orang itu. Pastikan benarkah itu orang lain? Kurus sekali orang itu. Seperti orang yang tidak terurus. Tubuhnya kotor, bajunya jelek, compang-camping. Bapaknya penasaran, kok cara jalannya kayak gitu ya? Kok kayak cara jalannya anakku?
Karena penasaran, maka bapak ini melangkah dengan langkah yang lebih cepat, supaya lebih dekat, supaya bisa lihat dengan lebih jelas. Gak mungkin. Dan mereka semakin dekat. Ketika mereka semakin dekat, bapak ini teriak, "Anakku!" Bapak itu lari dan memeluk dia dengan kuat. Dia menciumnya, dia memeluknya, dia tidak peduli berapa banyak borok yang menempel di tubuhnya, dia nggak peduli dengan bau tubuhnya, dia nggak peduli betapa menjijikkan kondisinya. Tapi dia ciumi anaknya, dia peluk anaknya, dia berkata, "Anakku, aku mengasihimu. Aku mengasihimu." Sementara bungsu, dia berusaha melepaskan pelukan bapaknya. "Jangan Bapak, pergilah daripadaku. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan juga terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapak. Izinkanlah aku untuk menjadi hamba-Mu." Dia peluk dengan erat, urai air mata, betapa bahagia papanya. Karena anaknya yang pergi telah kembali. Anaknya yang mati telah hidup kembali. Dia bawa anaknya pulang dan sampai di rumah dia panggil semua hamba-hambanya, "Cepat, ambilkan jubah yang maha bagus, ambilkan cincin, ambilkan sepatu, kenakanlah itu kepada anakku ini. Dan kamu ambil domba yang masih muda dan kita akan berpesta bersama-sama. Karena anakku yang hilang telah ditemukan." Teman-teman, jubah itu memberikan sebuah lambang bahwa pakaian kita yang lama, kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang kotor, itu harus ditanggalkan dan digantikan, dikenakan baju yang baru, pakaian yang baru. Artinya engkau mulai hidup yang baru bersama-sama dengan Bapa. Mengapa harus sepatu? Teman-teman, budak tidak ada yang memakai sepatu. Tapi Bapak ini memberikan kepadanya sepatu yang baru dengan tujuan bahwa kedudukan dia bukan hamba. Kedudukan dia adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Dan ketika dia mendapatkan sebuah cincin, itu menunjukkan sebuah penerimaan. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita juga sering seperti si bungsu ya. Kita merasa sudah besar, kita sudah merasa bisa melakukan apa saja, bisa menginginkan apa saja, bebas. Kita mulai sulit diatur oleh orang tua kita. Sampai kita pun akhirnya menjadi terlena untuk berbuat dosa. Ketika kuotamu habis, engkau berusaha minta kepada mama papamu. Apa yang menggelisahkan? Apakah karena kamu butuh untuk belajar? Atau kamu gelisah membutuhkan uang karena kamu ini adalah waktu kamu sudah ketagihan untuk melakukan dosa? Apakah itu dosa pornografi? Atau itu dosa yang membuat kamu tidak bisa lagi mengatur diri? Kamu terjebak pada keinginan-keinginanmu untuk memuaskan diri. Semua batas-batas itu kita langgar. Bahkan kita berani melawan orang tua kita. Anak-anakku, ketika engkau ingin bebas, ingatlah dosa sedang mengintip engkau dan siap untuk membawa engkau jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya jatuh, tetapi dia juga menyeretmu jauh dari Tuhan. Dia memisahkan kamu dari Tuhan. Ketika engkau semakin melawan, engkau semakin memberontak, dosa itu juga semakin kuat. Berani melakukan dosa, berani menikmati dosa. Sadarlah teman-teman, Allah yang kita sembah adalah Allah yang benci dengan dosa. Namun tidak pernah satu kali pun Allah yang membenci dosa itu, Allah itu juga membenci orang berdosa. Allah tetap mengasihi orang berdosa, apapun keadaannya. Adakah dosa yang sedang kau tutupi dan engkau sekarang sedang menikmati dosa itu? Adakah engkau merasa malu dengan dirimu sendiri? Kamu merasa kotor, kamu merasa tidak layak, kamu merasa tidak berharga. Ingatlah, Tuhan tetap mengasihimu apa adanya. Dia tetap memilih
untuk mengasihimu. Kasih Tuhan yang besar sudah dibuktikan, bahkan sampai Yesus itu harus mati di atas kayu salib untuk menebus kamu dari dosa, menyelamatkan hidupmu karena hidupmu itu terlalu berharga. Anak-anakku, jikalau engkau merasa saat ini engkau sedang terikat oleh dosa, kamu merasa tidak mampu lagi untuk bisa berjuang, carilah Tuhan dan carilah hamba Tuhan. Carilah Tuhan karena engkau tidak mampu untuk berjuang sendiri. Carilah seorang hamba Tuhan yang bisa membimbingmu, bisa memandumu, bisa menuntunmu untuk berjuang bersama-sama dengan engkau. Mengatasi dosamu yang telah mengikat engkau dan membuat engkau tidak berdaya. Hanya dengan berjuang bersama-sama dengan Tuhanlah dosa bisa dikalahkan. Hanya dengan berpegang kepada kebenaran firman yang kamu terima setiap waktu ketika engkau membaca Alkitab, ketika engkau datang beribadah, dan setiap kebenaran yang kamu pegang, itulah yang akan menuntun kamu kepada kemenangan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menolakmu. Selagi engkau memang sungguh-sungguh ingin dilepaskan, datanglah kepada Tuhan. Dia menerima kamu apa adanya. Seperti Bapa yang dia memeluk anaknya, sekalipun anaknya kotor, sekalipun anaknya bau, sekalipun anaknya itu penuh dengan luka-luka yang menjijikan. Tapi Bapa itu tetap memeluk engkau, menerima engkau apa adanya. Mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh menjauhi dosa. Dan kita terus mendekatkan hidup kita, hati kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Untuk hari ini Engkau boleh mengajarkan kepada setiap kami bagaimana kami harus berjuang untuk melawan dosa. Dan firman-Mu kembali mengingatkan kami agar kami tidak lagi menikmati dosa, tetapi kami berjuang bersama-sama dengan Engkau untuk menjauhi dosa dan hidup di dalam kebenaran firman yang telah Tuhan ajarkan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari saat ini kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang masing-masing dari kami akan berpisah dan melakukan aktivitas kami. Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, biarlah kasih setia dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus boleh beserta dengan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ada satu pengumuman untuk setiap kita. Nanti tanggal 27 hari Minggu depan kita masih akan melakukan ibadah secara online. Melalui Google Meet kita akan beribadah dan bertemu bersama-sama. Nanti link Google Meet-nya akan di-share sebelum hari H. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.